samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia. Ahisyatan awwalamu anfusahum dakarum. Pendekatannya berbasis cinta. Jadi manggil siswa itu berubah, panggilannya tak berubah sih sebenarnya. Panggil murid. Jadi anak-anak lebih akrab di telinga mereka, siswi ditimbang murid. Tapi sebenarnya setelah diteliti dikaji, ternyata murid itu lebih dekat pemahamannya kepada kita yang beragama Islam. Karena murid itu aroda yuridu, asal katanya murid itu isim fa'ilnya. Jadi kalau murid itu orang yang bersungguh-sungguh sedang mencari. Nah, jadi kalau murid itu lebih cocok kepada siswa daripada siswa itu sendiri. Siswa tahu dari mana asal katanya. Jadi Bapak Ibu, wali murid kami dari kelas 9F sampai 9K yang kami hormati dan kami muliakan, kita harus disekat dengan beberapa ruang kelas karena kita tak punya aula. Kepengen kita dekat dengan Bapak dan Ibu di belakang, tapi karena jarak kita jauh, tapi suara saya sampai ke belakang Bapak Ibu. Itu yang penting. Karena apa yang kita bicarakan hari ini Bapak Ibu jelas. Informasinya nanti kalau Ibu bisa menceritakan ke Bapak, Bapak bisa menceritakan ke Ibu. Ini gaun ini Bapak menceritakan ke Ibu yang gaun ini. Bapak Ibu, pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah, tak ada yang kurang, kita bisa menjalani kehidupan ini di sisa-sisa umur kita yang sudah lebih separuh ini. Ya kan? Sudah lebih separuh barangkali. Kita hanya tinggal menyiapkan generasi setelah kita seperti apa. Dan mudah-mudahan anak yang kita hantar ini kelak menjadi orang-orang hebat yang membanggakan kita di hadapan Tuhan. Amin. Salam dan salam kita sampaikan kehadiran baginda Rasul. Mudah-mudahan kita selamat di dunia ini dan selamat pula nanti di yaumil akhir. Karena kita di dunia bersolawat, kita berharap mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita bersua dengan beliau. Dan mudah-mudahan semua mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, undangan jam 9:30, kita mulai jam 10 lewat. Mohon maaf, kita nunggu juga yang pelan-pelan datang. Ya, semalam ada juga datang dia bubarlah kami. Maklum, orang tua ini kegiatannya banyak. Bukan untuk anak saja yang diurus Pak, kata siap. Jadi kan orang tuanya banyak, jadi rapat ini nggak perlu lama-lama. Yang penting cepat, tepat, bisa dipahami. Cocok? Oh. Ini dia. Langsung to the point. Bismillah. Bapak Ibu, tahun ini ada yang sedikit berubah dengan kelas 9 yang akan tamat. Karena kami pegang juknis kami telah dan kami pelajari, ini perintah sampai ke kami. Dan salah satu instruksinya harus menghadirkan orang tua. Jadi makanya hari ini kita ketemu hari ini menindaklanjuti juknis yang sampai ke tangan kita terkait dengan persetujuan orang tua. Ini yang mendasari kita untuk berkumpul. Apa yang berubah? Kalau tahun-tahun sebelumnya, ini biasalah Bu, kalau ganti kurikulum itu hal yang lumrahnya itu, tak apalah kaget kita kan? Ganti kebijakan, ganti menteri. Hari ini anak kita perdana akan mengakhiri tahun pelajaran mereka dengan mengikuti tes kompetensi akademik, tes kemampuan akademik. Ada dua yang mau dites. Pertama literasinya dan yang kedua numerasinya. Jadi satu anak nanti dapat ujian berkaitan dengan asesmen ini, TKA ini. Ada dua, masing-masing dapat tes kemampuan akademik numerasi dan begitu juga literasinya. Nanti ujiannya sekitar 2 jaman satu sesi, 2 jam satu sesi. Jadi anak untuk TKA hampir ketemu ujian 4 jam.
dengan hari yang berbeda. Nah, berkaitan dengan itu Bapak Ibu, kita harus sepakat juga ini. Sekolah semampunya memfasilitasi kegiatan TKA ini. Karena kita 2 gelombang, 2 apa namanya? Atas bawah nih. 2 sesi, 2 ruang. Jadi 1 ruang itu 20 siswa, 1 ruang 20 siswa. Karena server kita cuma 1. Hanya bisa menampung 40 laptop atau komputer. Itu namanya klien. Jadi Bapak Ibu, semampu kami kita fasilitasi lab yang ada di atas itu 20 perangkat komputer, laptop. Nanti di sini supaya dekat dengan WiFi, kita pakai juga 20 perangkat laptop atau komputer. Cuman hanya dia, karena TKA ini pakai komputer, laptop, beda dengan ujian yang biasa. Kalau biasa kan anak-anak kita ujian pakai Android bisa ya. Karena ini aplikasi tak bisa, harus diinstalkan ke perangkatnya masing-masing. Jadi maka dari itu supaya aman Pak awal, maka kita siapkan 20 di atas dan 20 di bawah. Perangkatnya apa? Harus pakai komputer. Jadi karena itu komputer Bapak Ibu, mau tidak mau kita coba fasilitasi. Yang utama itu tanggalnya ada ya, ada monitor di sana kan? Ada, nampak di belakang. Yang pertama Bapak Ibu, pendaftaran sudah selesai. Masuk yang kedua, nanti akan ada simulasi. Kita gandeng dengan Geladi poin 3 tanggal 9 tanggal 11 Maret 9 sampai dengan 17 Maret 2026. Itu rentang untuk Geladi, dan itu pas lah pula bulan puasa. Panas-panasnya, capek-capeknya, lapar-laparnya. Di situ orang tuh ujian. Apa boleh buat? Kalau kalender pendidikan jalan seperti biasa normatif, tapi kan bulan Hijriah kan 11 hari berbeda dengan bulan biasa. Jadi Ramadan itu makin cepat. Nah, Bapak Ibu, kalau rentang waktu Geladi 9 sampai dengan 17 Maret, maka kita ambil tanggal 9 sampai dengan 11. 1 pekan kita untuk Geladi. Nah, ya, untuk Geladi anak-anak nanti tanggal 9 sampai dengan tanggal 11. Kemudian pelaksanaan utama, tapi kita ambil tanggal 6 sampai dengan tanggal 11. Di situ. Jadi tanggal 6 sampai dengan 11 April kita pelaksanaan TKA. Ini kan perangkat komputer yang akan hidup mulai dari jam 7 pagi 00 sampai dengan jam 15.30. Lama juga laptop hidup. Hati kalau dikasih orang tuh, kalau tidak mau bingung kepala mencari dari mana 10 lagi. 30 punya madrasah, nanti dibantu guru dengan 10 perangkat klien. Katakan juknis ini adalah pula surat sepotong yang harus ditandatangani orang tua. Isinya apa? Setuju ikut TKA atau boleh memilih tidak setuju untuk TKA. Kami tak bisa memaksa. Tahu enggak aku ikut TKA? Oh, ikut TKA. Tapi kalau anak aku ikut TKA, ikut TKA. Tapi kalau ikut TKA, dapat sertifikat. Gunanya untuk apa? Wallahualam, kita pun tahu, karena ini perdana. Tapi kalau tak ikut, jangan salahkan kami nanti. Kan ibu bapak yang memilih. Tahu enggak aku ikut anakku TKA. Jadi beban saja itu mana tahu. Tapi kalau ada apa-apa, jangan salahkan kami pula. Ini benar kan? Kira-kira gitu kan? Jadi kalau ikut sama-sama, tolong dibekali. Sekolah siapkan perangkatnya, cuman karena dia hidup selama 1 pekan itu nanti sekian jam, kami khawatir nanti tiba-tiba error di tengah jalan. Kalau error di tengah jalan, anak kita terkatung-katung ujian. Jadi kalau bisa, siapkan kian laptopnya, main di sekolah, tiba-tiba error ganti, siap sorot. Itu maksudnya. Bisa kira-kira Bapak Ibu? Insya Allah, diupayakan ya. 1 anak cuma 2 jamnya, numerasi, kelang 1 hari, ujian lagi nanti literasi, 2 jam juga. Paling hanya sekitar 4 jam mereka di sekolah untuk ujian. Tambahlah Geladi tadi kan, Geladi Maret sama pelaksanaan utama. Nah Bapak Ibu, udah jelas ya? Nah, surat ada di taman semuanya. Udah dibagi wali-wali tadi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, itu jadi pegangan kami, itu jadi arsip.
bahwa instruksi menteri ini udah kami jalani. Nah, jadi minta tolong nanti itu berkas dokumen dikumpulkan kembali. Pakat ya? Nah, baik Bapak Ibu. Kita usahakan di April sudah selesai utama. Semalam ada pertanyaan Bapak-bapak bagus. Pak, macam mana nanti kalau seandainya anak kami betul-betul error tak bisa ujian dapatnya pelaksanaan utama? Mungkin masih bisa ikut susulan di tanggal 11 sampai dengan 17 Mei. Itu obatnya. Mana tahu nanti ada masalah kita lapor. Tingkat pusat menemukan masalah, tingkat kanwil Sumatera Utara menemukan masalah, sampai kabupaten kota menemukan masalah. Kita rasa mereka kalau sudah ketemu masalah pasti dicarikan solusinya oleh pemerintah, ya kan? Jadi solusinya kita berharap pada pelaksanaan ujian susulan disitulah nanti mungkin kita sisipkan. Tapi kita berharap jangan ada masalah. Kalau bisa sekali jalan ini tuntas semuanya, kan begitu ya? Nah, maka dari itu Bapak Ibu, pengolahan nilai bulan Mei kita usahakan sekaligus pengumuman dengan kelas 9 nanti tanggal 2 Juni untuk pengumuman. Begitu kalender pendidikan untuk pengumuman kelulusan. Nah Bapak Ibu, karena pentingnya TK ini kami minta tolong. Walaupun itu anak bapak sama anak ibu, anak kami juga gitu kan. Pertama, karena ini ujiannya betul-betul beruntut banyak. Nanti kami sampaikan lagi ujian-ujian apa lagi setelah ini. Minta tolong anak itu dijaga dulu, dikurung, di karantina. Kalau dulu di kampung kata orang tua awak darah manis, anda pengantin awak jangan pogi-pogi nanti terpeleset kakimu katanya kan. Jadi ini pun darah manis, mulai dari Maret, April sampai ke Juni, sampai masuk sekolah nanti pilihannya mereka kemana. Kami berharap kalau sekolah nanti cari sekolah yang bagus-bagus, jangan cari murah-murah. Biarlah bayar mahal, jelas itu investasi akhirat kita, ya kan anak-anak. Nah Bapak Ibu, anak ibu jaga elok-elok, ya, kasih makan yang elok. Di sekolah udah ada MBG, masa apa? Makanan bergizi gratis. Aku dulu ada juga MBG juga, masakan bini gua. Nah, kalau MBG aja nggak cukup, kasih suplemen, kasih tambahan, kasih energi biar kuat dia Bu. Apalagi puasa nanti. Iya kan? Capek orang tuh. Udah, kasih makan energi yang cukup istirahat. Jangan lagi berkeliaran di luar. Jangan biarkan bebas sekali. Betul-betul belajar lah dong. Kita tidak tahu kan materinya, bukan kami yang nyusun soal. Kalau kami yang nyusun soal agak gampang. Tapi di TK ini kan udah dari pusat ini soalnya. Jadi mereka harus memahami itu betul-betul. Jadi belajar elok-elok, ya, di rumah itu dampingi belajarnya. Jadi minta tolong kepada kita semua, anak tuh karantina, kasih makanan yang cukup, energinya, supaya betul-betul fokus dalam ujian ini. Jangan kasih berkeliaran. Kalau ada undangan sedikit saja, ada pesta, ada hajatan, kalau bisa ayo omanya pogi-pogi lah. Tapi anak tahu sebawa, biarlah di sekolah. Iya kan? Kalau tak perlu kalinya dia ikut, tahu sabalah. Biarlah dia di rumah, biarlah di sekolah tiap hari. Jangan sampai bolos-bolos lagi. Minta tolong kami supaya apa? Supaya anak itu siap menghadapi ujian, siap menghadapi asesmen yang akan datang ini. Sepakat ya Bapak Ibu? Nah ya, nanti lewat grup masing-masing wali kelas, wali murid ada grupnya kan? Nanti di situ di-share jadwal yang banyak ini, supaya orang tua tahu. Nah, besok ujian. Nah, besok geladi. Nah, besok asesmen. Nah, besok munakosa. Supaya tahu orang ibu. Nanti di jadwal itu dibagi wali di dalam kelas, di dalam grupnya masing-masing. Agak sedikit perlu dulu selama 3 bulan ini. Contoh ya. Oke. Apalagi yang kita hadapi di semester ini, Bapak Ibu. Ini agak beda nih kelas orang ibu ini. Kita mulai tahun ini. Apa yang kita mulai? Pak, kata orang, anak madrasah udah pandai mengaji Pak? Udah, saya bilang. Anak madrasah udah pandai sholat kan? Sudah, saya bilang. Anak madrasah udah pandai menyolatkan jenazah kan? Sudah, saya bilang. Ini jadi PR Bapak Ibu. Makanya mulai tahun ini kita mulai. Sudah disampaikan wali kelas dan guru bidang studi agama ke anak-anak kita masing-masing, bahwa dalam tahun ini di bulan 4 nanti berkisar antara tanggal 20 sampai dengan 30 April setelah Lebaran,
kita buat sidang munakosah bidang studi keterampilan bidang keagamaan. Nanti akan ada 4 penguji gitu. Ada yang khusus akidah, ada yang khusus Quran, ada yang khusus hadis, ada yang khusus fikih. Nanti dites satu-satu. Jadi kisi-kisinya sudah disampaikan. Ibu di rumah sama bapak minta tolong saya. Kalau memang sudah disampaikan guru ada sidang munakosahnya, mulai dari hari dampingi anakku. Hafalan tahfiznya tambahi. Kemudian apa yang sudah dipraktekkan paruh kifayah yang 4 itu, yang 4 paruh kifayah itu, minta tolong dampingi di rumah. Sampai menguburkan, itu paruh kifayah 4. Menyolatkan, mengkabani, kan berduduk sampai mengkabani yang 4 tuh, udah hafal mereka. Yang sholat wajib udah sampai sama zikir-zikir udah hafal. Itu nanti dites. Yang bagus nilainya kita kasih nilainya bagus. Kalau sedangnya nilainya kita kasih apa adanya. Tapi kalau tak pandai sama sekali kita buat nilai cukup atau kurang. Nanti kita buatkan sertifikat khusus. Kalau mau pakaikan mereka alhamdulillah. Nanti itu semua tambahan. Bedanya anak madrasah dengan sekolah. Kalau tak adanya beda anak madrasah dengan sekolah biasa, boleh kita cari sekolah biasa. Pakat ya? Di sini guru PAI-nya sudah kita, saya khusus, saya kumpul ada 12, ada 14 lebih guru PAI termasuk Bu Masnawati. Kita kumpul, sepakat kita paksa anak-anak ini supaya pandai. Kita paksa mereka masuk surga. Kita paksa mereka di jalan yang benar. Kita paksa mereka supaya tahu agama ini benar. Supaya berbeda dengan anak sekolah biasa. Berat rasa ibu kayak gini. Enggak lah ibu, untuk anak ibu juga kan. Setinggi-tingginya berpangkat anak-anak besok. Kaya raya orang tuh. Yang ibu butuhkan cuma yasin sepotong tuh. Yang ibu butuhkan cuma doa yang sepaling tuh. Tak pala banyak-banyak. Maka dari itu kepada kita semua, saya mulai dari sini saya bilang, kita mulai anak madrasah tuh harus beda dengan anak sekolah biasa. Kita memang bukan pesantren, tapi kita berharap anak madrasah bisa ngambil sedikit kurikulum pesantren. Kita mulai dari sidang munakosah ini. Jadi nanti Bapak Ibu satu anak akan diuji 4 penguji. Jadi disiapkan mental mereka, bekali mereka. Ya, kalau ada dari sekolah berapa itu? Al-munakosah. Dan munakosah ini kita berharap serius. Karena semua nanti pada saat perpisahan itu nanti akan kita sampaikan ke mereka. Inilah sertifikat tambahan ijazah yang mereka terima. Mudah-mudahan bermanfaat. Mana tahu nanti ada sekolah-sekolah favorit yang membutuhkan nilai-nilai tambahan, mana tahu membantu nanti. Yang berikutnya ada ujian madrasah. Tetap ada juga. Ujian madrasah ini berbasis Android, tidak perlu pakai laptop lagi. Yang pelajaran yang 14 itu IPA, IPS, bidang studi umum, bidang studi keagamaan, kita ujikan lagi secara tertulis. Itu nanti lewat ujian berbasis Android. Nah, setelah itu bawa laptop, bawa handphone, kasih paket ya. Jangan kasih handphone saja, kasih paket. Kasih handphone, kasih paket. Supaya selamat ujian. Nah, itu nanti kapan itu? Di bulan Mei. Ada di situ? Gak ada. Di bulan Mei nanti kita ujian madrasah. Kalau dulu namanya Kalau sekarang namanya tahun tadi. Tahun ini berapa lagi namanya? Asesmen madrasah. 14 mata pelajaran umum dan agama. Itu Bapak Ibu, 60% itu nilai kelas 9 ini semua. Dan 40% itu nanti nilainya itu nilai kelas 7 dan 8. Makanya saya bilang anak itu dikurung betul-betul. Bayangkan kalau ulang pelajaran kelas 7 sama kelas 8, kelas 9. Itu nanti masuk dalam ujian semua. Cuma 40% ada dari kelas 7 dan 8. Itulah yang diolah nilai dan itulah yang akan masuk ke dalam ijazah. Saya nggak mau berhadapan dengan orang tua atau siapapun nanti yang bilang, Pak dongkrak nilai mulai dari saya di sini dan selama saya memimpin sekolah tak pernah saya kerjakan mendongkrak nilai. Tak mau saya, karena berat itu pertanggungjawabannya. Maka udahlah, yang umum biar main elok-elok saja lah kita kerjakan. Ya, jadi dari anak-anak jadi kita usahakan di rumah elok-elok dibolong, belum dikasih makan, kasih energi bagus supaya nilai ujian itu bagus. Makanya Bapak Ibu ya. Nah di bulan Juni tanggal 2 insya Allah bismillah kita upayakan kalau guru cepat mengasih nilai tanggal 2 bisa bagi rapor, tanggal 2 sekaligus pengumuman kelulusan. Nah, itu ya.
Itulah makanya kita berkumpul hari ini, saya sampaikan jadwal dan saya sampaikan permohonan kepada orang Bapak Ibu semua untuk mengawal buah hati kita ini semua, kebanggaan kita ini untuk siap menghadapi ujian. Yang ketiga, bekali mereka nanti dengan laptop masing-masing untuk jaga-jaga, membantu. Mana tahu nanti pada pelaksanaan ujian utama itu tiba-tiba ada perangkat kita yang error, tiba-tiba masuk mengganti. Karena susahnya awak rusak punya dia, karena tak mau mengganti punya kawan, tak mau aku ini punya kunci, bukan hanya juga kan? Repot ceritanya, punya sama guru, udah tapi punya bapak semua 10 kata orang tuh kan. Jadi makanya minta tolong kita siapkan bekal anak-anak kita masing-masing supaya mereka nanti ujian tidak terkendala. Kalau cocok rasa ibu, cocok rasa bapak, surat yang sepotong tuh itu juknis dari juknis yang kita ambil tuh pak, bukan kami memformat, cuma dari dinas.